Bisa, Bang. Udah, Oke. udah ulang lagi ya. Kita lanjutin aja. Jadi kalau tadi udah pakai metode Simpson 1. Kalau metode Simpson 2 itu beda di faktornya aja. Ini faktornya 1, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 1. Kayak gitu. Misalnya di sini jumlah gadingnya cuma 9, sorry. Nah, jadi kan dia jumlahnya ordinatnya ada 10 kan. Nah, jadi tuh pakai yang Simpson 2. Udah dicari hasil gandanya 102. Ini jangan lupa jarak antar gadingnya dibaginya tadi kan 10, sekarang 9 kayak gitu. Nah, untuk luasan kurvanya berarti di sini 3/8 sesuai tadi. Kan tadi sepertiga, kalau ini 3/8 dikali hasil ganda dikali jarak Bang, antar gading ini tadi. Bang, Hah? maaf motong dong. Ini kok nggak kelihatan ya di screen-nya Oh, masih tampilan oh iya, Zoom. sorry. Oke, Bang. Belum kelihatan. Oke, makasih, Bang. Oke. Ya, ulang lagi dong ini. Ya, gue ulang lagi dah. Tadi Sorry, udah Bang. pakai Simpson 1. Nah, terus kalau metode Simpson 2 gimana? Jadi bedanya cuma di faktor Simpson. Ini ada 1, 3, 3, 2. Caranya sama, hasil ganda, nanti masuk ke sini. Jadi 3/8 dikali hasil ganda, dikali jarak antar gading. Jarak antar gadingnya ini, yang dicari lagi. Terus dikali 2. Sama sih, gitu aja. Terus lanjut ke kisi-kisi nomor 2. Jadi kisi-kisi nomor 2 ini lebih kayak pembacaan gambar dan grafik sih. Terus dijelasin fungsinya apa. Kalau pas tahun gua itu tuh sebenarnya aplikatif banget sama yang diajarin di kelas sih sebenarnya. Kayak HSC itu apa, Bonjen itu apa, fungsi-fungsinya, isi grafik, kayak gitu. Jadi sini pertama dari HSC dulu. HSC itu tuh intinya adalah kurva yang nunjukin kondisi badan kapal di bawah air. Fungsinya bisa baca sendiri. Jadi untuk per waterline kita tahu kondisi-kondisinya gimana. Nah kan banyak tuh dari sekian banyak kurva-kurva ASC kan tuh yang didapetin di displacement. Displacement itu berat air laut yang dipindahkan. Kalau volume, ya volume yang tercelup juga. Kalau IX itu momen inersia secara melintang. Kalau melintang tuh kayak body plan. Body plan itu tuh melintang namanya. Sedangkan kalau membujur atau apa ya, kayak memanjang, nah itu tuh shear plan kalian kayak gitu. Kalau FK itu jarak titik tekan ke kill. Jadi pokoknya dari kalau kalian ada gambar gitu, titik F ke K jaraknya. Kalau IL itu yang tadi momen inersia secara memanjang. Mirip sama IX, tapi ini bedanya IL. Terus ada AWL, itu luas bidang waterline untuk setiap waterline. Kalau MF, jarak meter senta ke F. Kalau MLF, jarak titik meter senta ke F, tapi memanjang. Kalau MK, meter senta ke kill. Kalau MLK, meter senta ke kill, tapi memanjang. Terus ada juga MTC. MTC itu momen yang diperlukan untuk ngadain trim sebesar 1 cm. Jadi tuh kalau mindahin misalnya muatan gitu, kalian mau bikin kapal trim 1 derajat nih. Nah itu tuh berapa sih kalau waterline-nya segitu, kapalnya segitu. Nah gimana cara kalian bikin kapal itu trim sebesar 1 cm. Nah kalau TPC itu jumlah ton, ini apa ya? Ini sih intinya kalau kalian mau naikin draft kapal itu sebesar 1 cm, nah berapa beban yang diperluin? Kalau CWL itu koefisien waterline tiap garis air, kalau CB block of koefisien. Jadi itu untuk CWL, CB, CM, CP ini tuh kan kalian udah tahu ya. Nah cuma tuh dihitung lagi dengan grafik ini fungsinya buat
karena dia tiap waterline itu koefisiennya tuh kadang beda-beda, buat mastiin gitu aja sih. Kalau CP aksen itu berarti sesuai yang kalian tahu gitu kan, CP aksen gitu, CM. Kalau FO itu jarak F ke tengah kapal secara melintang. Kalau FO aksen, titik tekan F ke tengah kapal secara melintang. Kebalik tadi. Terus Bonjian curve. Kalau Bonjian curve ini kurva yang nunjukin luas tiap-tiap gading. Fungsinya buat banyak sih kalau untuk Bonjian ini. Nanti kalian bisa buat turunan Bonjian, pokoknya banyak deh. Bisa ngitung volume, displacement, SAC, terus stabilitas, kayak gitu. Banyak ujung-ujungnya. Tapi intinya emang buat dapetin volume dan displacement. Terus kalau cross curve itu kan yang kalian bikin tuh, yang dimiring-miringin. Bisa dibaca sendiri. Dan untuk rumus stabilitas kurang lebih ini, KM sama dengan KG plus GM, KM sama dengan KB plus BM, GZ sama dengan KN min KG sin theta. Nah ini tuh kalau GZ itu tuh lengan stabilitas kalau biasa disebutnya. Biasanya tuh yang paling penting sih ini sih. GZ sama dengan KN min KG sin theta. KN itu didapat dari diagram cross curve, sedangkan KG itu dari muatan biasanya, dan diketahui di soal. Gitu. Kalau cara membaca kurva, ini gue contoh aja sih. Cara HSC atau cara Bonjen sama aja kurang lebih. Di sini misalnya ada kurva Bonjen di gading 11. Nah, ini kita mau ngukur di WL10 misalnya. Dengan skala 40. Gimana sih cara tahu luasan gading 11 saat kondisi WL10. Kayak gitu. Nah, luas gadingnya itu, ini lu ukur aja di WL10. Misalnya di sini 6,4845. Nah, itu dikali dengan skala gambarnya. Skala kurva, maksudnya. Itu 40. Jadi, luasan gading 11 di WL10 itu 6,4845 dikali 40. Jadi 259,38. Kayak gitu. Gampang sih, gitu-gitu doang. Nah, kalau kisi-kisi nomor 3 itu menganalisa body plan. Apa aja yang bisa dihasilin, caranya seperti apa. Terus gimana cara ngasilin kurva Bonjen. Nah, makanya tadi tuh gue bilang soal UAS tuh aplikatif banget sama materi yang kalian pelajarin di kelas, kayak gitu. Ini gue bingung juga sih kisi-kisinya tuh bakal kayak gimana, tapi mungkin bakal ngitung Bonjen dan luasan sih palingan gitu. Nah, ini kalau kurang lebih tuh body plan itu merupakan proyeksi bentuk potongan-potongan badan kapal secara melintang pada setiap station atau gading dilihat dari depan atau belakang. Kalau kanan itu depan, kalau kiri itu belakang. Kayak gitu. Nah, dari body plan itu tuh banyak yang bisa dihasilin. Body plan, contohnya adalah lines plan. Lines plan itu tuh proyeksi-proyeksi dari utamanya dari body plan kan. Terus juga ordinate diukur pakai metode Simpson tadi, dihasilin Bonjian curve. Hydrostatic curve juga sama, tapi dia pakai HBP-nya. Kalau cross curve pakai body plan, dimiring-miringin, dicari ordinatnya, diukur pakai metode Simpson juga, dapat cross curve. Bisa juga SAC, sectional area curve. Jadi SAC itu kurang lebih kayak Bonjian sih, tapi dia dijadiin satu kurva gitu. Gue bingung sih, kalian tahu apa enggak sih? Nah, ini cara buat kurva Bonjen kayak tugas yang kalian kerjain sih, digunain Excel. Jadi itu pas UAS, kalian siap-siap aja tuh buka Excel Vismod kalian tuh. Biar nanti tinggal edit-edit, tinggal masukin, udah ketemu udah. Nah, kalau kisi-kisi nomor 4, ini perhitungan secara khusus. Contohnya terkait dengan cross curve. Kalau ada kurva cross curve,
yang ada diminta ngitung lengan stabilitasnya dengan kondisi atau data lain dari data kurva Bonjen diminta menghitung volume gitu. Nah, ini contoh soalnya, misalnya ada dikasih tahu cross curve kapal tersebut tuh kayak gini. Kapal itu memiliki displacement dalam kondisi 30.000 ton. Terus dikasih tahu jarak dari titik berat kapal tersebut ke keel sejauh 5 meter. Nah, ini tuh KG. Nah, kalau cross curve kayak gini dengan kondisi kayak gitu disuruh ngitung lengan stabilitas kapal pada kemiringan 60 derajat. Nah, ini yang pertama yang diketahuin tadi displacement 30.000 KG 5 meter dan di kemiringan 60 derajat. Nah, yang ditanya itu lengan stabilitas atau GZ. Nah, jadi yang pertama kalian lakuin tuh kalian bisa narik nih kan CC itu kan jadi grafik KN sama displacement ya. Jadi tuh lengan stabilitas itu tuh beda-beda tiap kondisi, tiap kemiringan, ataupun tiap displacement. Misalnya kondisi kapal tadi dicontoh 30 ribu kalian tarik ke atas, nanti ketemu, ini 60 ya, ketemu grafik yang 60 derajat, terus kalian tarik ke kiri, nah itu dihasilin KN-nya. Berarti KN di kondisi 30.000 ton dan kemiringan 60 derajat adalah 13,2. Nah, itu tinggal dimasukin ke rumus KN dikurang KG sin theta sama dengan ini tadi 13,2 dari grafik dikurang 5 diketahui soal dan sin 60. Nah, diketahuin 14,7 meter lengan stabilitasnya. Sedangkan nih kalau ada contoh kurva Bonjen, misalnya kurva Bonjen kayak gini, disuruh ngitung displacement ataupun volume di WL10 kayak gimana. Terus yang pertama kalian bisa ngukur jarak kurva Bonjen ke masing-masing gading. Misalnya kayak gini. Diukur kayak gitu. Nah, jarak itu nanti kalian kaliin sama skalanya. Misalnya contoh di sini skalanya 40 dikali 40. Nah, tinggal kalian masukin di ini di mana ya adanya? Di HSC kayaknya ada deh. Di HSC. Nah, tadi tuh hasil-hasil tadi tuh yang udah dikali 40 atau skalanya kalian masukin di sini. Nah, nanti volume sama lagi pakai metode Simpson. Karena di sini contohnya 20 gading, jadi kalian pakai rumus Simpson 1, jadi sepertiga dikali ini hasil ganda dan dikali jarak antar gading. Nah, kalau disuruh cari volumenya sampai situ aja. Tapi kalau disuruh cari displacement, volume tadi dikali row air laut. Row air laut ini sebenarnya bebas sih, tapi beda-beda sebenarnya tergantung dosen. Tapi yang umum dikali 1,025. Kayak gitu. Ya udah sih gitu aja sih. Sorry ya nih gue bikinnya di Word doang. Mager bikin di PPT. Ada yang mau ditanyain nggak? Itu kan yang Simpson 2 untuk kelipatan ordinat 7 kan. 21 kan kelipat kalau gadingnya 20. Kan total gadingnya ada 21 berarti. Itu kan kelipatan 7 juga. Kenapa nggak pakai Simpson 2? Hah? Gimana? Itu kan Simpson 2 dibilang kelipatan 2, 7 sama berapa tuh? Nah, kelipatan 7 kan 21. Enggak. Intinya bukan gimana ya? Benar-benar. Ini tuh pokoknya kalau fungsinya, biar gue perjelas aja ya. Jadi tuh intinya tuh ngikutin sama faktor Simpson ini. Nih misalnya kalian kalau cuma ada nih misalnya cuma ada 8 gitu. Nah, kalian berarti faktor Simpsonnya kan 133, 233, 2, 3,
1 kan. Nah, itu tuh nggak bisa. Ngerti nggak? Jadi harus kayak 1, 3, 3, 2 gitu. Akhirnya tuh harus 3, 3, 1. Ngerti nggak, Ci? Enggak. Enggak, buset. Mana ya? Aku bingung juga sih ngejelasinnya. Tapi nggak akan keluar di UAS kan? Yang Iya. aneh-aneh. Nih, gini nih. Aduh. Misalnya, kenapa kalau dia gadingnya cuma 9 nggak pakai Simpson 2? Misalnya nih, contoh. Nah, dia kan berarti faktor Simpsonnya 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, sorry, ulang. 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 1 kan, kalau 9. Ini dihilangin aja. Nah, itu nggak boleh 4, 2, 1. Karena nggak sesuai sama hukumnya. Harus akhirnya tuh 4 baru 1. Sama aja kayak gini. Kenapa nggak 1, 4, 2, 4, 2? Coba di sini. 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 1. Nah, itu nggak boleh. Makanya harus pakai Simpson 2 yang faktor Simpsonnya 1, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 1. 3, 3, 1. Kayak gitu. Paham nggak? Iya, iya. Ya, mantap. Ada yang mau nanya lagi nggak? Apa udah? Pada inget nggak? Halo guys, ada yang mau nanya nggak? Bang, ini untuk yang apa diktat Vismod ini kita boleh dapetin atau gimana, Bang? Nanti sih gue sebar. Ini sebenarnya gue gimana ya? Gue asis ini sih kalau kalian ada yang kurang ngerti gitu, nanti biar gue tambah-tambahin, baru gue sebar. Sebenarnya kayak gitu. Oh, oke, siap, Bang. Makasih, Bang. Ini ada yang mau nanya nggak nih soal UAS? UAS sudah sih, Bang. GA aja sekarang. Ya apa yang mau ditanyain? Ya apaan yang mau ditanyain? Jadi cara bikin GA gitu. Ya Allah. Janganlah. Ada yang lain. Jangan itu. Bang, Emang, mau emang? nanya, Bang. Iya, kenapa? Ini kan katanya Pak Riyadi harus pakai shape partikularnya kan. Di shape partikularnya kan kalau saya lihat di internet tuh kayak ada propulsinya berapa, terus kayak electric generation plan-nya berapa, DWT-nya berapa kan, tapi kita nggak dikasih tahu. Jadi kita nyari aja atau nggak usah ditulis kali ya? Nggak usah ditulis. Sesuai yang ada diketahuin aja. Sesuai principal dimension aja. Iya, sesuai principal dimension aja. Atau sebenarnya apa aja sih? Apa? Emang kalian yang kurang apa? DWT kayaknya deh. DWT. Nggak usah sih DWT. Nggak usah. Nggak usah. Tapi kalau mau mastiin boleh juga sih. Tanya lagi. Tapi harusnya nggak usah. Kan itu Oke. hitung-hitungannya di TMK sih. Nggak cukup juga waktunya. Iya. Oke. Oh iya, Bang, mau nanya, Bang. Kenapa? Untuk penambahan aksesoris gitu bebas atau ada ketentuannya, Bang? Aksesoris tuh kayak gimana? Contohnya? Ya, contohnya kayak misalkan ada apa namanya? Di bagian atas misalkan kayak ada panel apa gitu. Itu bebas atau ada ketentuannya, Bang? Alat bantu gitu ya? Gitu. Itu sih ditambahin aja sesuai sama contoh di GA.
Soalnya misalnya eh, kontainer, kapal kontainer, nah itu tuh ada pasti keren-kerennya kayak gitu kan. Sedangkan kalian oil tanker tuh keren nggak ada gitu. Paling cuma Oh, palka-palka di tiap kargo aja sih kayak gitu. oke, siap Bang. Sama pipa banyak kalau nggak salah. Kalau oil tanker gitu, perpipaannya gitu. Oke, siap Bang. Makasih Bang. Oke. Ada lagi nggak? Last minute banget. Bang, mau nanya dong Bang. Kenapa? Kalau nggak salah kan kemarin disuruhnya kita harus ada input gambar mesin kapalnya tuh. Nah, gue Iya, masih nggak ngerti sih gambar mesin itu maksudnya gimana. disuruh gambar gitu. Nah, itu gue nggak tahu maksudnya gimana. Nggak, disuruhnya gimana? Kalau gue nggak salah denger ya, nggak tahu sih. Yang lain ada yang inget gak? Oi. Kayaknya sih enggak, Dip. Enggak ya? Kayaknya sih enggak. Nggak tahu juga. Kalau yang gue denger sih kayaknya enggak. Nggak wajib sih. Tapi boleh. Lu pada diketahuin ini nggak sih? Apa? Eh, daya mesinnya gitu nggak tahu ya? Udah tahu Bang. Hah? Nggak tahu. Kayaknya nggak, seinget gue nggak ada deh. Nggak ada. Nggak banyak, nggak dikasih tahu gitu. Ya Bang, cuman bagian principal dimension doang. Dan itu spesifik kayak mesin kagak kasih tahu. Gitu. Cuma prinsipal dimension. Kalau mesin gitu, kalian coba cari di ini aja deh. Apa? PDF yang ada mesinnya gitu. Kalian cari di Google nih, gambar marine diesel gitu misalnya, dari penapang samping gitu. Nah, kalian buat aja di AutoCAD-nya gitu. Oke. Kayak gitu lah. Kalian bisa ekspor juga sih, kalau nggak salah. Impor aja dari PDF-nya gitu. Terus kopas, udah. Jadi. Sabian. Yang lain gimana? Bang, kan gue nge-convert aja bang ya langsung ya, nggak apa-apa berarti bang. Ah, gimana? Apanya? Gue G aja gue convert dari PDF. Contoh, ya. Ya udah, gue langsung convert jadi nggak apa Ya. kan ya? Sebenarnya harus di ini sih, dimensi kapal lu. Kayak bentuk, misalnya bentuk haluan, bentuk buritan. Nah, itu kan dari kapal lu banget kan. Dan dimensi panjangnya juga beda. Tapi kalau sebenarnya gini, kalau Misalkan bicara gue skalain aja nggak apa-apa. gimana? Sorry. Kalau gue skalain aja, misalkan dimensinya kan beda tuh. Kan itu tampak samping doang kan kita suruh buat ya. Terus ya udah skalain aja yang gue mainin nggak apa-apa bang. Gue nggak rekomendasiin gitu sih. Kalau cara praktisnya sih, lu convert itu tuh yang tadi lu bilang dari langsung dari PDF-nya. Nah, lu lines plan kapal lu gunain dimensinya aja. Jadi lu tinggal dari yang lu impor itu lu tempel-tempel di kapal lu. Oh, yang ngerti. Soalnya tuh kadang ini apa? Lebar engine room, terus sekat-sekat kargonya itu tuh beda-beda. Kayak gitu sih paling. Selain itu paling ya udah kopas aja. Ada lagi nggak? Udah kagak ada.
Bang, Pak Riyadi suruh gue tambahin alat tambat. Itu apaan? Alat gimana? Tambat. Katanya di belakang bangunan atas bisa kelihatan alat tambatnya. Misal bolar. Apa? Bolar pool. Bolar apa? Nih, di chat. Apaan nih? Sabar. Lagi ngetik. Oh, alat tambat. Astaga. Bukannya udah ya? Iya. Hah? Bukannya udah. Gue aja nggak tahu itu yang mana. Alat tambat tuh jangkar. Bukan udah punya. Oh. Berarti udah tuh. Jadi tuh gini sih apa? Sebenarnya tuh di kapal tuh banyak ini kan, banyak alat-alat terus aksesoris kayak gitu. Nah, yang utama tuh sebenarnya alat bantu sama auxiliary. Auxiliary ini tuh tambah-tambahan yang kayak receh gitu loh. Kayak gimana sih? Kayak jangkar, terus pelampung, apa sih ini? Lifebuoy gitu. Yang ngerti lifebuoy nggak apa? Pokoknya tambahan perintilan kapal lah gitu. Bukannya udah ya? Lu? Nggak tahu bang, gue cuma kopas. Gue nggak tahu itu alat-alat apaan. Oh, harusnya kayak udah dah. Ada jangkarnya. Ya udahlah, yang penting udah dijangkarkan. Iya. Yang lain nggak ada lagi nih. 5 menit lagi. 2 menit lagi malah. Begitu mundur ya. 3, 2, 1. Ya udah dah. Thank you ya semua yang udah datang di ASIS kali ini. Sorry kalau banyak kurang-kurang atau gue mager bikin PPT-nya. Nih. Ya, thank you juga yang udah datang. Semangat buat UAS dan liburannya. Thank you guys. Ya, makasih ya Bang ya. Makasih Bang. Sukses juga buat lu Bang. Makasih Bang. Thank you guys.